Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari salah satu teks yang sangat sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teks prosedur. Kalian pasti sering melihat petunjuk seperti cara membuat mie instan, cara menyalakan laptop, atau cara mengunduh aplikasi di HP kan? Nah, semua itu sebenarnya adalah contoh dari teks prosedur. Yuk kita pelajari lebih dalam. Pertama, apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan atau membuat sesuatu. Sistematis berarti disusun secara urut dari awal sampai selesai. Lalu, kenapa kita butuh teks prosedur? Nah, tujuan dari teks prosedur adalah supaya pembaca bisa melakukan sesuatu dengan benar, efektif, aman, dan tidak salah langkah. Bayangkan kalau instruksi memasak atau mengoperasikan alat dibuat tidak urut. Wah, pasti kacau bukan? Jadi, teks prosedur membantu kita memahami urutan langkah dengan jelas. Teks prosedur memiliki 3 struktur utama yang sangat penting. Yang pertama, tujuan. Di bagian ini dijelaskan apa yang akan dilakukan atau apa yang ingin dicapai. Contohnya, cara membuat es teh manis atau cara menghidupkan komputer. Bagian tujuan membuat pembaca langsung tahu kegiatan apa yang akan dilakukan. Kedua, bahan atau alat. Bagian ini berisi daftar perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Tidak semua teks prosedur punya bagian ini. Biasanya hanya yang berkaitan dengan memasak atau membuat sesuatu secara fisik. Contohnya, gula, es celup, air panas, gelas, dan sebagainya. Yang ketiga dan yang paling utama, yaitu langkah-langkah. Inilah bagian inti dari teks prosedur. Langkah-langkah harus berurutan, jelas, tidak membingungkan, dan mudah diikuti. Kalimat langkah biasanya diawali kata kerja perintah seperti siapkan, masukkan, tekan, aduk, campurkan, hidupkan, dan sebagainya. Teks prosedur punya ciri kebahasan khusus yang membedakan dari teks lain. Setidaknya ada 3 ciri utama. Yang pertama, kalimat perintah. Biasanya menggunakan kata kerja bentuk dasar seperti aduk, potong, tekan, tuang, hidupkan, campurkan, dan sebagainya. Kalimat perintah membuat pembaca tahu apa yang harus dilakukan. Yang kedua, kata kerja tindakan. Kata kerja ini menunjukkan aktivitas fisik yang benar-benar dilakukan. Contohnya, panaskan, rebus, lipat, masukkan, tekan, sambungkan. Tanpa kata kerja tindakan, pembaca akan bingung karena tidak tahu tindakan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, konjungsi atau kata penanda urutan. Ini adalah kata penghubung yang menandai alur langkah, seperti pertama, kemudian, selanjutnya, setelah itu, terakhir, dan sebagainya. Penggunaan konjungsi urutan sangat penting untuk menjaga keteraturan. Sekarang, mari kita lihat contoh teks prosedur sederhana, yaitu cara membuat teh manis hangat. Tujuannya membuat minuman teh manis hangat. Bahannya ada teh celup, gula, air panas, gelas. Langkah-langkah. Yang pertama, siapkan gelas. Lalu masukkan teh celup ke dalamnya. Tambahkan 1 hingga 2 sendok gula sesuai selera. Tuangkan air panas sampai gelas hampir penuh. Aduk teh hingga gulanya larut dan warna air berubah kecoklatan. Dan teh manis siap untuk disajikan. Di contoh ini, terlihat jelas 3 struktur utama dari ciri kebahasaan yang sudah kita pelajari.
Jika kita analisis, teks ini sudah sesuai dengan struktur teks prosedur. Ada tujuan yang jelas, bahan yang lengkap, dan langkah-langkah sistematis. Ciri kebahasaan pun muncul. Ada kata kalimat perintah seperti tambahkan, adukan, dan ada penanda urutan seperti pertama, lalu, dan setelah itu. Sekarang giliran kalian. Cobalah membuat satu teks prosedur dari kegiatan sehari-hari. Contohnya, cara merapikan meja belajar, cara login Google Classroom, cara mengisi botol minum, cara membuat telur dadar, cara menyapu kamar, dan sebagainya. Tuliskan tujuannya, bahan atau alat yang diperlukan, lalu susun langkah-langkahnya secara urut. Kalian boleh menggunakan 5-7 langkah saja. Baik teman-teman, itu tadi pembelajaran kita tentang teks prosedur. Ingat ya, teks prosedur sangat penting karena membantu kita melakukan sesuatu dengan teratur dan benar. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.